uang ka mapuluh di penaw di cakap. Ang kuaha ini itu puai parahaya maaf tu marah. Kuaha yang nanya peninggal mana pengiru lagi. Uang ka pamaraw ihitang kembali. Kamata jay na pulo ang miri. Na mataliya nakahilo na karoho. Lawin 80 nakayapan. Natamo ni ganito na alama. Napulo 5 ludong, napulo liluli. Pamakaray ninyong mudo ama, mamandapo na awa na magyana. Amin. Kisah para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai ayat 47. Saya akan bacakan untuk kita semua di bawah perikop cara hidup jemaat yang pertama. Ayat 41, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikian kekasih Tuhan, firman yang boleh kita dengar, yang boleh kita baca. Tuhan memampukan kita untuk merenungkannya, melakukannya. Sebab orang Kristen yang bersukacita bukan hanya orang Kristen yang pendengar setia. Yesus bilang begini, "Dambulong anang taon na mawarang miringku, na matama na pangaji ni Allah, takanyuda na pelaku, na pawuko ni Allah." Kiranya kita semua menjadi pelaku firman. Kemudian, saudara dikasih Tuhan, saya harus bilang bahwa hari ini besar harapan saudara-saudara hadir begini banyak bukan untuk mendengar saya berkhotbah di sini, tetapi untuk menerima firman Tuhan. Itu harapan. Karena percuma melihat pengkhotbah yang berapi-api, tapi firman itu tidak ada yang kita tangkap. Sukacita akan tidak ada dalam hidup kita. Nah, itu baiklah kita menerima firman. Ketiga, saya punya cara berkhotbah memang keras. Jadi dikari si marah-marah terus dia tadi mau buat apa pilih. Saya keras memang kalau berkhotbah. Nah, tidak cocok untuk ngajar anak-anak. Saya ngajar anak-anak yang seperti ini. Tapi kalau orang dewasa pas, karena orang dewasa harus makan makanannya yang keras. Orang dewasa makan bubur lucu. Tapi kalau anak-anak dikasih makan keras, naik. Hanya sesuai dengan konteks yang ada. Begitu Bapak Ibu. Karena itu hari ini kita akan dipimpin satu tema, kebersamaan yang memindahkan gunung. Dan hari ini kita masih ada di minggu-minggu pencurahan Roh Kudus, di mana para rasul-rasul itu dikuasai oleh Roh Allah. Mereka dapat berbicara demi nama Allah, dan banyak orang yang mendengar, bertobat, terima Kristus dan melayani Kristus.
Di pasal ini kita kalau terlalu keras di situ kasih kurang saja volume. Karena saya sudah biasa omong dengan berhadapan dengan orang yang pendengarannya sedikit error. Kalau pelayanan menahun itu kita ketemu dengan orang nenek-nenek yang tidak bermah gitu. Harus kasih keras dari bisnisnya saya biasa di situ. Ibarat di situ itu dia tidak pakai di suara tetap tembus sampai di jalan raya. Di pasal ini saudara-saudara kita menyaksikan sejarah gereja mula-mula. Naluri na nakabunggur kariku, napakiri na, nakaungan. Pasal ini kita benar-benar dibawa untuk merenungkan kira-kira gereja itu seperti apa. Dan gereja yang benar itu bagaimana. Karena banyak sekarang ini gereja-gereja itu pokoknya masuk ibadah hari Minggu, keluar kita tahu lagi yang lain ada di mana, di mana, kerja apa. Bahkan ada jemaat yang tidak pernah berdoa untuk pelayannya. Mereka tidur nyenyak di rumah pelayan itu keliling kampung, ronde pelayanan, naik turun gunung, kadang tidur-tidur di motor. Itu jemaat itu santai-santai di rumah. Tapi pendetanya berdoa untuk jemaatnya. Jemaatnya tidak berdoa untuk pendetanya. Kita bersama-sama melihat ayat 41 sampai ayat 47. Dan saya khotbah kira-kira 2 jam sebentar. Orang-orang yang menerima perkataannya, perkataan siapa? Yaitu perkataan para Petrus dan kawan-kawannya. Ketika rasul-rasul itu telah dijamah oleh Tuhan dengan Roh Kudus, mereka memiliki keberanian untuk memberitakan kebenaran firman Allah. Dan yang mendengar itu mereka terima sudah. Bukan hanya dengar, sudah dengar begini sebentar ngatur, tapi dia terima. Dan apa yang mereka terima? Yaitu firman dan kebenaran sesuai dengan pekerjaan Roh yang ada dalam diri para rasul-rasul, para hamba Tuhan. Juga sekarang ada banyak pendeta berkhotbah begini, itu jemaat di sana kadang-kadang beromong, ini pendeta apa khotbah begini, bikin kita mengantuk saja. Ada pendeta juga berkhotbah main teks terus, ini pendeta kayak baca pidato, kayak presiden aja di atas mimbar berdiri sendiri di situ. Jemaat itu banyak komplain. Bahkan saya bilang, jadi pendeta itu selamat datang di kelompok orang serba salah. Serba salah. Ngomong salah, tidak ngomong salah. Setel ganteng salah, setel ke kampung juga salah. Selamat datang dia di kelompok orang bersalah. Iya. Ini yang ada yang kasih saya. Iya. Mana selamat datang di kelompok orang bersalah. Tetapi di sini pada prinsipnya gereja mula-mula mereka benar-benar terima perkataan mereka. Terima perkataan para hamba Tuhan. Dan di situ juga masih di ayat 1 kita melihat bahwa pekerjaan yang sungguh-sungguh menyenangkan bagi hati Allah sehari menghasilkan 3.000 jiwa. 3.000 jiwa satu hari. Ini satu rambut begini, ini tidak sampai 3.000 jiwa, itu berapa jam aja kita kunjung mereka sudah ada sini. Ya. Dan mungkin satu jemaat rambut ini sudah yang ada. Atau masih ada yang tertinggal di rumah? Oh, masih ada. Dan sebentar kita berdoa buat yang tertinggal di rumah supaya yang tertinggal terus.
Lalu mereka bukan saja menerima, dan bunuh pada kataku ya, mau ikut kariku bawa. Tak ada ngalang pelaku. Lihat ayat yang 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ada hal yang mereka lakukan ketika mereka terima Yesus pada kataku ya kariku, bukan lipat tangan, bukan tunggu, bukan juga menjadi jemaat yang biasa yang hanya bisa bernyanyi. Mulanya biasa saja, akhirnya biasa juga. Tapi ada sesuatu yang dilakukan sebagai tanda perwujudan menjadi milik Allah. Mereka berkumpul berdoa memecahkan roti sesuai yang Tuhan Yesus telah lakukan. Dan ketika mereka semakin berbuat, semakin melayani ini, semakin melayani ini, buat itu dengan semangat yang ada, semangat kebersamaan yang ada, apa yang terjadi? Lihat ayat 43. Mereka ketakutan, maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Siapa ini yang takut? Rasul-rasul yang takut? Tidak. Orang-orang yang sudah terima Yesus yang takut? Tidak juga. Ayam-ayam yang takut? Tidak juga. Tetapi yang takut ini adalah orang-orang dari kampung turun ke Yerusalem, dari kota turun berkumpul di situ, yang belum terima Yesus. Garis bawahi, yang belum terima Yesus. Mereka ada mengelilingi satu ruangan ini, mereka di luar, dan mereka melihat di dalam bagaimana rasul itu mengadakan tanda dan mujizat. Mereka yang di luar gentar ketakutan melihat perbuatan-perbuatan yang ajaib itu. Dan ketika mereka takut, mereka masuk terima Yesus. Itu kehidupan orang Kristen yang benar, kehidupan jemaat yang benar, hadir untuk membawa satu perubahan. Tapi kalau jemaat juga yang paling banyak buat dosa, bagaimana? Menyanyi di gereja, haleluya, haleluya, pulang di rumah anak muda pacaran sana sini sebentar jatuh. Ibu-ibu juga semangat paduan suara, pulang di rumah dia bapak bilang mako pinot, laki-laki tua. Ini malah hal yang bisa dunia itu melihat bahwa itu adalah jemaat Tuhan, bahwa itu adalah pekerjaan-pekerjaan Allah. Itu baru jemaat yang baik. Lalu kemudian, dan semua orang, ayat 44, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama kecuali istri orang. Dia bilang kepunyaan bersama, tidak main mata di orang bu istri, tahu kepala putus. Selain istri orang, selain suami orang, milik bersama untuk pembangunan pelayanan gereja. Mereka memberi apa yang mereka punya, bawa di situ. Ini yang saya punya, pakai untuk pelayanan. Bukan jadi jemaat yang cili terus, hanya mau terima buka diri. Kalau sudah mau beri untuk pelayanan, kasih milik bersama itu gereja. Mereka juga tetap mempertahankan kebersamaan dan kesatuan mereka. Kalau saja hanya Petrus sendiri yang bertindak, mungkin pula perkembangan pelayanan tidak begitu dahsyat. Tetapi ada kebersamaan dari rasul-rasul bersama dengan orang-orang yang sudah menerima Kristus, yang sudah dibaptis. Mereka satu untuk memberitakan Injil Allah di tengah-tengah dunia ini. Dan buahnya pasti seolah-olah mereka sedang bersama memindahkan gunung meniti di atas bersama-sama. Hal yang paling terakhir, ayat 47, kita lompat dari ayat 45-48. Ayat 45 dan ayat 46. Sambil memuji Allah
Dan mereka disukai semua orang. Kita pasangnya dulu di situ. Disukai semua orang. Itu jemaat, itu gereja, itu milik Kristus. Nah, kalau jadi milik Kristus, hadir di tengah-tengah sosial yang kecil saja, jemaat sesak napas dengan kita, perlu digumuli kembali. Setiap hari kita bikin kerusuhan, saya di tetangga, maki tetangga, ayam tetangga lewat, kita puruma lempar. Bukan gereja. Tetapi gereja yang bagus, gereja yang benar, gereja yang berbuah adalah gereja yang disukai oleh semua orang. Bila perlu dunia suka gereja. Orang-orang yang belum menerima Kristus suka gereja. Semua berlutut di hadapan Kristus, mengaku dengan lidah Yesus adalah Raja melalui perbuatan-perbuatan orang-orang Kristen. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita coba masuk, kira-kira apa yang kita tangkap, yang kita ambil. Dan saya hanya fokus kepada semangat saudara-saudara sebagai jemaat calon Mekar. Kira-kira apa yang harus dilakukan? Bolehkah kita lepas satu kepala desa, mari kita bangunkan gereja, yang lain duduk semua? Perkembangan tidak akan muncul. Hanya guru Injil yang semangat berjalan pelayanan sini, haleluya, haleluya, semuanya tidur semua, perkembangan pelayanan tidak akan muncul. Apalagi ini ada di ujung penghuni. Untuk melihat perkembangan wilayah sangat susah jikalau kita tidak ada dalam kebersamaan. Tetapi kita masuk di gunung Angameti pun kita bawa, kita punya kebersamaan seperti sapu yang dililit baik dan benar. Kita sapu di situ, gunung itu akan bersih. Kita akan melihat perkembangan yang ada. Kita akan melihat buah-buah pelayanan kita. Kita akan melihat buah-buah kekristenan kita. Kita akan melihat buah-buah sebagai jemaat yang berdiri sendiri. Oleh karena itu ada beberapa poin yang harus kita hindari. Pertama, ego. Kalau kita bilang ego, itu semua orang ada ego, termasuk saya punya ego. Tetapi bagaimana ego itu kita tekan ketika ada dalam satu kebersamaan. Bukan saya tetapi mereka. Bukan saya yang hebat tetapi mereka. Sekalipun dia anak kecil, dia hebat karena dia bersama-sama dengan saya. Sekalipun dia orang bisu, orang tuli, orang gila, tetapi ketika dia bersama-sama dengan kita, dia adalah bagian dari kita. Kita menjadi satu kebersamaan di situ. Ciptakan perubahan yang baik dan benar. Jangan ego. Sekali lagi, jangan ego. Kalau melihat perkembangan jemaat ini, jangan ego. Kedua, saya terlalu semangat kadang lupa ayat. 2, menjadi gereja harus mau mendengar dan didengar. Ada banyak orang-orang bilang saya sekolah teologi, saya yang bisa omong apa mereka Injil, awam. Apalagi jemaat itu. Kadang-kadang kalau yang sikap begini, kadang-kadang di pelayanan tidak ada persiapan. Maka yang dia punya khotbah sebentar, dia keliling pulau, keliling masuk jurang semua, karena dia tidak persiapan, merasa saya sudah hebat, berapa tahun saya pelayanan hebat. Dan saya pernah ketemu orang kayak begitu, tapi bukan di sini. Karena itu, suka atau mau untuk mendengar siapapun dia, entah apapun jabatan kita, tapi kita harus rela untuk mendengar apa kata dia, apa kata mereka, apa yang mereka mau buat untuk perkembangan, perubahan, dan apa kira-kira jalannya seperti apa yang harus dilakukan. Janganlah pakai kita punya konsep menurut konsep yang orang, itu sudah yang jadi, sebentar ada itu sudah yang jadi, seperti putusan persidangan besar saja. Lalu kemudian juga harus didengar. Selain mendengar juga jangan hanya mendengar terus, tapi harus mau untuk atau punya kerinduan untuk didengar. Nah, untuk ada di titik ini bagaimana orang mendengar kita tergantung dari pribadi kita, cara kita ketemu dengan siapa, berhadapan dengan siapa, di tempat mana kita bawa diri kita di situ, kita didengar. Apa
apalagi kalau sudah dapat begini, kita punya gaya mau, sudah begitu saja. Orang kita orang dia orang ngomong sendiri di belakang kan dari kita sendiri. Karena itu saudara, didengar dan mendengar adalah salah satu poin terpenting untuk menciptakan perubahan dalam jemaat. Terakhir, 3 saja. Tidak panjang-panjang. Tadi kan saya bilang 2 jam. Ya supaya saudara-saudara penasari katakan amin supaya udah makan siang sudah begini, jam tidur sebentar. Tapi saya connect dengan keberadaan. Kalau saya dengar fungsi suka bunyi begitu, saya pasti cepat amin. Apalagi kalau banyak keluar, cepat amin. Masuk doa syukur tidak lama lagi pasti amin cepat. Terakhir, menjadi jemaat yang tetap memuji Allah, bukan memuji kehebatan manusia. Ada banyak perkara yang gereja buat untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Sehebat apapun kita sebagai pimpinan, sebagai tokoh, sebagai warga jemaat, sebagai pemerintah, tetapi perbuatan kita itu untuk Tuhan, bukan untuk orang omong tipu nama, bukan untuk orang omong tipu hebat, bukan untuk orang omong kita punya kepandaian. Walaupun dia omong, kan secara otomatis orang pada sudah buat ini, wah bagus, itu kan orang omong. Tetapi dalam hati kita, biarlah ini untuk Tuhan. Jangan kita tambah berdiri kayak jagoan lagi di situ, danger, jalan soal pemuka begini. Kalau dulu belum banyak omong, jangan hormat masih begini. Tapi kalau sudah banyak omong kuasai satu kampung jadi jalan pasang dada, tidak begitu juga. Tetapi biarlah apa yang kita lakukan untuk Tuhan, apa yang jemaat lakukan ini sekarang ini untuk Tuhan dan untuk Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Jangan berubah dari sekarang ini untuk Tuhan. Jemaat yang terus diberkati berlipat kali ganda akan menjadi jemaat yang berbuah, akan menjadi jemaat yang membawa sukacita bagi hati Allah. Terpujilah nama Tuhan atas kebenaran firman-Nya dan amin untuk firman Tuhan.